Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari FG2 akan membahas mengenai kasus korupsi yang sedang menjadi tantangan besar bagi negara Indonesia dan negara Cina. Pembahasan kali ini akan menganalisis korelasi antara kasus korupsi dengan berbagai aspek seperti karakter, etika, budi pekerti, ideologi negara, dan kewarganegaraan. Tindakan korupsi didasari oleh karakter, etika, dan budi pekerti yang buruk. Dengan demikian, untuk mengerti penyebab korupsi, perlu diketahui pengertian dari tiga aspek tersebut. Untuk yang pertama adalah karakter. Karakter adalah suatu pembawaan individu berupa sifat, kepribadian, watak, serta tingkah laku yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah karakter merupakan serapan kata bahasa Latin karakter, karesein, karaks, dan dalam bahasa Inggris yaitu karakter, character. Secara mendasar dalam kehidupan sehari-hari, adanya klasifikasian karakter ke dalam dua jenis, yaitu karakter baik dan karakter buruk. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa karakter atau sifat bawaan berkaitan erat dengan kepribadian dalam diri seseorang. Kemudian berikutnya adalah untuk etika. Secara bahasa kata etika lahir dari bahasa Yunani ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Dengan begitu, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tindakan korupsi dalam budi pekerti. Budi pekerti lebih menitik beratkan pada watak, perangai, serta etika. Tindakan korupsi tentunya mencerminkan dari watak serta perilaku yang tidak baik karena telah merenggut hak banyak orang. Berikutnya adalah karakter buruk mendorong seseorang untuk berperilaku buruk. Karakter merupakan hal yang sangat melekat pada diri kita. Karakter menentukan output dari perilaku kita kepada lingkungan. Ketika karakter yang kita miliki tidaklah baik, maka akan berbanding lurus dengan perilaku kita sehari-hari. Kemudian aspek berikutnya adalah apabila suatu kasus korupsi ditinjau dari tujuan suatu negara. Tentu saja korupsi ini merupakan suatu hal yang dapat menggagalkan tercapainya tujuan suatu negara. Karena tujuan suatu negara tersebut pada dasarnya adalah tujuan hidup manusia, yaitu mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat, kemudian memberikan kemakmuran kepada rakyat seluas-luasnya pada suatu negara tersebut. Apabila terdapat suatu kasus korupsi yang marak dilakukan oleh koruptor, maka hal ini dapat menghambat kemakmuran atau kesejahteraan bagi masyarakat di negara tersebut. Oleh karena itu, kasus korupsi merupakan kasus atau salah satu hal yang dapat menyebabkan gagalnya suatu tujuan negara. Karena apa? Secara langsung, korupsi ini merenggut kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat atau rakyat secara luas di negara tersebut. Oleh karena itu, apabila tujuan negara ingin segera terrealisasikan, maka hal yang perlu dilakukan adalah memberantas kasus-kasus korupsi. Oke, jadi perilaku korupsi ini sendiri bertentangan dengan ideologi yang dimiliki oleh kedua negara. Yang pertama Indonesia, di mana ideologi dari negara Indonesia sendiri adalah Pancasila, yang menekankan pentingnya kejujuran serta integritas dan tanggung jawab dalam pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Nah, korupsi ini melanggar hukum dan dapat merusak stabilitas dan kesejahteraan negara serta rakyat Indonesia. Sementara di Cina, korupsi bertentangan dengan ideologi komunisme yang menekankan kesetaraan dan keadilan sosial. Pemerintah Cina sendiri telah menekankan pentingnya pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan negara. Tidak hanya itu, pemerintah Cina juga mengambil langkah-langkah tegas untuk memberantas korupsi di semua tingkatan pemerintahannya. Perkembangan kasus korupsi di Indonesia sudah menjadi isu yang menjadi perhatian selama beberapa dekade terakhir. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, politisi, dan pengusaha telah terjadi di seluruh Indonesia.
Kasus-kasus ini telah memunculkan kekhawatiran tentang integritas sistem hukum dan tata pemerintahan di Indonesia, begitupun di Cina. Berikut adalah kasus-kasus korupsi di Indonesia dan Cina. Seperti yang ada di slide ini, pertama pada sekitar tahun 1990-an di Cina terjadi peningkatan korupsi dan ketidaksetaraan ekonomi karena pemimpin Deng Xiaoping. Yang kedua, pada tahun 2000-an, Indonesia dan Cina sama-sama memiliki kasus korupsi. Pada tahun segini, di Indonesia dikenal dengan kasus korupsi yang sangat tinggi. Salah satu yang paling terkenal adalah kasus Bank Bali yang rugi ratusan miliar rupiah. Di Cina juga ada kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi bernama Zhang Zhangqi yang akhirnya dia dihukum mati. Begitu seterusnya, Indonesia dan Cina memiliki kasus korupsinya masing-masing, bahkan hingga sampai akhir-akhir ini. Upaya penegakan hukum untuk memberantas korupsi sedang dilakukan oleh kedua negara agar tingkat kasus korupsi di kedua negara tersebut mengalami penurunan. Kemudian bagaimana cara Indonesia dan Cina mengatasi kasus korupsi? Yang pertama adalah dengan cara penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah berhasil mengungkap banyak kasus korupsi dan memenjarakan banyak pejabat yang terbukti korupsi. Sebagai contoh, pada tahun 2021, KPK telah menangani 228 kasus korupsi dan menahan 319 orang tersangka. Sama halnya dengan di Cina, pemerintah telah menindak ribuan pejabat korup dan mengejar kasus korupsi besar-besaran dengan menahan beberapa pejabat tinggi. Yang akhirnya pada tahun 2021, otoritas Cina menangani lebih dari 12.000 kasus korupsi dan menindak lebih dari 18.000 pejabat. Yang kedua ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan perusahaan negara. Nah, di Indonesia dan Cina sendiri, pemerintah telah memperkenalkan sistem informasi pengadaan secara elektronik untuk meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, pemerintah juga telah memperkuat penerapan e-budgeting dan e-planning dalam pengelolaan keuangan negara. Dan yang terakhir adalah dengan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemerintah dan juga perusahaan negara. Nah, di Indonesia, masyarakat telah aktif dalam memberikan laporan dan pengawasan terhadap praktik korupsi di Indonesia. Contohnya adalah munculnya berbagai aplikasi pengawasan korupsi seperti Kiara, ICW, dan LHKPN. Dan di Cina sendiri, pemerintah telah memperkenalkan pengawasan dari atas sampai bawah yang mengharuskan para pejabat untuk melaporkan kekayaan mereka dan diperiksa secara berkala. Cina juga memperkenalkan program Guanxinet yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan laporan tentang praktik korupsi. Melalui penegakan hukum yang tegas, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan perusahaan negara, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian, Indonesia dan Cina berupaya untuk memberantas korupsi dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan juga transparan. Berikutnya ada kerugian negara Indonesia dan Tiongkok akibat tindakan korupsi. Yang pertama, hilangnya anggaran negara. Korupsi dapat mengakibatkan anggaran negara yang semestinya digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dan pelayanan publik malah digunakan oleh para koruptor untuk kepentingan pribadi mereka. Berikutnya yang kedua, rendahnya kualitas pelayanan publik. Korupsi dapat mengaruhi kualitas pelayanan publik karena koruptor cenderung memberikan pelayanan yang tidak memadai atau bahkan merugikan masyarakat untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan masyarakat. Korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara karena masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak mampu memberikan perlindungan dan pelayanan yang baik. Yang keempat, ada memperburuk kemiskinan. Korupsi dapat memperburuk kemiskinan karena anggaran yang mestinya digunakan untuk membantu rakyat miskin justru digunakan oleh para koruptor untuk kepentingan pribadi mereka. Yang terakhir, ada menghambat pertumbuhan ekonomi. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena koruptor cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi daripada kepentingan publik, hingga proyek-proyek pembangunan tidak berjalan dengan efektif.